Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, sekarang kita akan masuk sebuah materi baru, yaitu tentang pengenalan sebuah framework PHP, yaitu Laravel. Teman-teman sudah pasti tahu ya apa itu PHP ya, karena di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu PHP, gimana cara buat PHP, dan kita membuat sebuah project mini yaitu CRUD menggunakan PHP. Oke, karena PHP itu kita menggunakan PHP murni, itu sedikit ribet karena itu dibuat dari awal ya, benar-benar murni memakai bahasa pemrograman PHP. Nah, ada sebuah tools atau sebuah framework yang namanya adalah Laravel. Itu adalah sebuah framework yang memudahkan kita untuk menuliskan PHP itu. Jadi itu mempersingkat waktu, mempersingkat tulisan kita dalam mengerjakannya, karena kebanyakan tools yang disediakan oleh Laravel itu sebuah seperti template yang kita cuma memanggilnya gitu. Nah, di sini saya coba akan lihat dulu Laravel. Saya cari di websitenya laravel.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi Laravel itu adalah PHP framework for web artisans ya. Jadi itu ya PHP framework, dan kebanyakan nanti kita akan menggunakan perintah yang namanya artisan. Jadi artisan itu sangat membantu kita dalam membuat sebuah, misalnya kita ingin membuat file atau apa, kita menggunakan artisan ya. Nah, untuk menginstal atau menggunakan seperti apa, teman-teman bisa langsung aja klik di sini get started yang ini, atau documentation bisa juga, sama aja. Lalu pilih ya yang versi terbaru, ya ini versi 10 ya. Ini adalah versi terbaru dari Laravel ini. Tapi teman-teman, sebelum itu pastikan ya teman-teman udah punya dulu yang namanya VS Code atau text editor apapun itu. Tapi saya menyarankan untuk memakai Visual Studio Code karena itu adalah sebuah text editor yang paling baik menurut saya. Lalu kemudian ada juga XMPP, teman-teman harus install dulu karena di video ini kita akan berkaitan dengan database ya. XMPP, lalu kemudian kita close dulu, itu aja ya teman-teman mungkin. Lalu kemudian PHP juga ya, kalau PHP kan udah include ke XMPP, maka nggak perlu lagi install. Oke, lalu gimana caranya? Pertama, kita masuk dulu ke Laravelnya di sini, ke webnya. Kita cari namanya installation or get started on Windows, klik aja teman-teman. Nah, di sini kita telah dikasih beberapa ini ya, perintah-perintah gitu nih. Teman-teman bisa baca. Saya cari dulu. Mana ya installation? Ya udah benar tadi, on Windows. Kita klik. Teman-teman bisa ke sini di installation ini, lalu klik your first Laravel project ya, klik ini. Nah, di sini kita telah dikasih cara-caranya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan Composer untuk menginstal Laravel. Lalu kemudian kita dikasih juga yang ini, yang Docker ini, tapi yang untuk yang ini saya nggak tahu caranya gimana karena itu sulit ya mungkin. Kita akan memakai yang Composer ini. Ini mudah karena kita menggunakan tool yang namanya Composer ya. Jadi teman-teman bisa install dulu Composernya. Composer, klik aja. Lalu ini ya, getcomposer.org. Gambarnya seperti ini, klik aja. Lalu di sini teman-teman bisa langsung download atau getting started ya. Tapi karena saya sudah install di sini, jadi nggak perlu. Tapi teman-teman klik aja download, itu mudah ya teman-teman, cuma download terus install, next aja terus sampai selesai. Oke.
Setelah itu teman-teman bisa mengcopy yang ini ya. Copy, klik aja yang ini. Nah, di sini ada dua cara teman-teman. Bisa kita buat baru semua dulu, atau kita menggunakan global. Kalau kita menggunakan global, itu kita download dulu sekali. Nah, nanti project setelah itu hanya memanggil yang sekali ini, yang global ini gitu. Jadi nggak perlu download dua kali. Nah, tapi ada juga cara untuk download sekali gitu. Maksudnya kita download nih untuk project ini. Nah, ketika kita ingin membuat project baru, kita download lagi seperti itu. Jadi itu makan waktu lebih lama dan juga tentu filenya lebih besar ya. Tapi teman-teman terserah mau pilih yang mana. Kalau ini kelebihannya itu mungkin dia terus project baru terus gitu, dan agak lama ditunggunya karena download dari awal. Kalau ini sekali download kita tinggal manggil-manggil nanti. Tapi saya akan pakai yang ini aja, lebih simpel ya teman-teman, karena ini kita memerlukan beberapa installation lagi yang harus kita ubah-ubah ya. Jadi kita nggak perlu, kita ini aja yang simple. Oke, bisa teman-teman copy, lalu klik file explorer teman-teman, cari aja tempatnya di mana, nggak harus di htdocs, SMPP ya, terserah di mana. Kalau saya biasanya nyimpannya itu di file yang namanya application, di folder yang namanya application seperti ini. Jadi ini semua adalah project-project Laravel yang saya buat. Jadi saya satukan semua di sini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa show more option di sini langsung, lalu open git bash. Nah, di sini. Setelah itu, ini kan udah masuk ya ke application. Beda ya teman-teman kalau teman-teman langsung misalnya saya simpan dulu ini. Misalnya teman-teman klik git bash di sini itu beda. Nah, coba git bash di sini. Nah, dia masuknya ke user, Infinix, OneDrive, desktop ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini nih, yang di atas nih. Nah, beda sama yang tadi yang kita buat di dalam aplikasi. Nah, di sini sudah masuk langsung ke folder data C, lalu application ya. Jadi ini sudah, yang ini benar, dan yang ini kurang bagus ya. Sebenarnya bisa ya kita kayak CD lalu keluar dulu dari filenya. Nah, ini kan keluar nih. Lalu ke data C, CD lalu ke data C. Terus kita masuk lagi ke application seperti ini misalnya. CD terus bentar, application seperti itu kan. Nah, application, nah ini sama sebenarnya nih, sama kan, yang ini sama yang ini sama. Tapi kalau yang tadi ini kita perlu ubah-ubah dulu. Kalau yang tadi yang langsung di folder itu langsung aja gitu, tapi sama aja sih sebenarnya. Oke, kita anggap aja ini udah masuk ya, ini udah masuk di data application. Lalu teman-teman paste yang tadi, bukan application ya, maaf salah, kita ubah dulu, kembali ke sini lagi, copy, lalu masuk ke sini, hapus dulu, lalu paste lagi. Bentar teman-teman, sebenarnya mungkin harus kita ini ya, manual kayak gini. Lalu masuk ke sini, kita hapus dulu, lalu paste. Nah, oke. Jadi gini nih teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Ini kita hapus dulu sebentar example-nya. Jadi Composer, kita menyuruh sebuah Composer untuk membuat sebuah project ya, yang mana project itu adalah Laravel dan slash Laravel. Lalu di akhir ini ada nama project kita. Misalnya saya ingin membuat namanya itu video Laravel seperti ini. Oke, lalu saya klik enter. Nah, ini akan membuat sebuah file Laravel dan akan memakan waktu sedikit lama, mungkin 3 atau 4 menit atau 5 menit ya gitu. Kita akan coba dulu lihat ya. Jadi videonya mungkin nggak saya pause supaya teman-teman lihat aja langsung gimana ininya, prosesnya membuat itu. Oke.
Kita tunggu lagi, beberapa page ini sudah ada, tapi ini belum selesai ya. Nanti selesai itu ada tulisan misalnya successfully atau apa gitu, nanti kita lihat aja. Kita tunggu lagi ya teman-teman, mungkin dikit lagi. Ini sangat banyak tuh ya, kalau kita mau lihat dari atas ini sangat banyak tuh, sangat banyak data yang download. Dan ini juga tergantung pada kualitas internet teman-teman. Kalau kualitas internetnya bagus, mungkin akan lebih cepat untuk proses instalasinya atau downloadnya, karena ini kan kita download dari browser menggunakan Composer ya. Jadi itu juga tergantung pada kualitas internet teman-teman. Oke. Kita tunggu lagi. Masih belum ya teman-teman. Oke, di situ teman-teman sudah bisa lihat ya. Ada info yang dari atas dulu, ini ada info berhasil. Lalu di sini application key set successfully, berarti Laravel yang kita buat itu sudah berhasil ya. Nah, untuk gimana cara untuk masuk ke ininya, ke hasil Laravelnya, itu kita klik kayak gini nih. Kita klik CD, lalu nama folder yang tadi kita buat yaitu video Laravel seperti ini. Lalu saya klik enter. Nah, dia akan masuk. Lalu untuk menjalankan Laravel itu ada sebuah artisan, print artisan, namanya PHP artisan serve. Seperti ini, enter aja. Nah, di sini kita akan dikasih sebuah link ya. Teman-teman bisa copy ini. Tapi jangan klik Ctrl C, karena Ctrl C di sini lihat akan memperhatikan servernya ya. Jadi ini copy dan kita masuk sini, kita paste lalu enter. Nah, jika teman-teman muncul yang seperti ini, itu berarti Laravel teman-teman itu berhasil ya, karena ketika kita mengakses yang ini nih, itu akan dialihkan ke file yang namanya welcome. Ini adalah welcome ya. Kita akan coba nanti ubah-ubah welcome-nya, root-nya, dan juga nanti controllernya. Oke. Berarti sudah ya teman-teman, kita sudah masuk menggunakan ini. Nah, kita akan masuk ke foldernya dulu nih. Tadi kan saya di application nih, di sini. Berarti saya lihat mana ini nama foldernya video Laravel. Saya klik kanan, lalu open in terminal, lalu klik kode spasi titik ya. Ini untuk membuka VS Code-nya secara mudah. Kali aja ini. Oke, di sini. Nah, sini sudah ada. Tadi kan teman-teman bisa lihat ya di sini nih. Nah, ini kan seperti ini ya welcome-nya. Coba saya akan ubah ya teman-teman. Coba itu masuk ke dalam. Jadi dasarnya begini dulu teman-teman. Laravel ini tuh menggunakan konsep namanya MVC, yaitu model untuk M, view untuk V-nya, dan C-nya itu adalah controller. Jadi itu adalah sebuah file-file yang saling berhubungan di dalam Laravel. Dan itu sangat penting ya teman-teman, sangat penting karena kita akan selalu berkaitan dengan ketiga itu, yaitu view, controller, dan model. Dan juga adalah sebuah namanya root ya. Kita akan selalu berhubungan juga yang namanya root ya. Oke, jadi kita akan mulai dulu dari view-nya ya, karena itu akan terlihat seperti di sini, ini view-nya.
itu berada di sebuah view di resource. Teman-teman bisa buka resource ini, lalu view di sini. Nah, ada semua welcome blade.php. Nah, ini adalah view-nya. Coba ya, saya akan ubah misalnya documentation ini menjadi Laravel Farhan, lalu kemudian itu aja ya. Coba saya lihat di sini, saya refresh. Nah, documentation tadi berubah menjadi Laravel Farhan ya, berarti benar ya, berada di folder view. Oke. Nah, dari situ kita akan mulai sebuah konsep namanya MVC ya. Jadi pertama itu ketika secara mudahnya seperti ini ya teman-teman. User itu pasti akan membuka sebuah URL di sini kan ya. Nah, ketika URL itu tidak ada, maka yang terjadi akan error. Kalau URL itu ada, maka jalankan sebuah apa gitu setelahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini teman-teman, jadi kita punya sebuah folder yang namanya root. Nah, root ini di web.php ini, di sini semua URL yang ada ya di sini nih. Jadi ada sebuah root. Root ini ada URL di browser kita yang tadi itu. Slash itu apa? Slash itu adalah indeksnya yang tadi, yang ini nih, yang ini 127 titik ini namanya slash aja gitu. Nah, jadi kembali lagi di sini root. Kalau saya kasih di sini slash, misalnya slash home ya, lalu ini kan dia mereturn yang namanya mereturn view yang nama filenya itu welcome. Yang ada di sini view lalu welcome, yang ini dia akan menjalankan ini gitu. Jadi secara mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika user itu mengetik atau merequest sebuah URL yang namanya slash home, maka jika ada, jalankan function ini. Fungsinya apa? Yaitu mereturn sebuah view yang namanya welcome gitu. Coba ya, saya akan coba ini. Jadi home ya. Coba ini, yang ini saya refresh, akan error teman-teman, karena nggak ada yang cuman slash. Adanya sorry, saya salah. Adanya adalah slash home. Kalau saya enter, yang muncul adalah welcome in lagi, tapi pakai home karena di rootnya kita pakai home. Kalau ini hilang, maka otomatis yang ini juga error karena ini pakai home. Kalau home-nya kita hilangin, ini muncul lagi seperti itu. Itu adalah roots. Jadi apapun yang tertulis di sini akan menjalankan function yang di bawahnya, yaitu welcome ya. Oke, misalnya nih saya buat lagi root ya. Ini saya copy aja. Nah, saya kasih di sini home ya. Lalu sini saya kasih misalnya home juga. Nah, maka di view ini saya buat lagi file baru yang namanya home.blade.php. Apa itu blade? Blade itu adalah templating yang sudah ada pada Laravel. Tanpa blade itu akan banyak kekurangan yang terjadi. Karena Laravel itu sifatnya templating, mempermudah kita dalam penulisan PHP, maka teman-teman harus pakai blade ya. Coba saya tulis aja pakai tag ini aja, tag HTML. Lalu saya tulis H1 aja di sini. Misalnya selamat datang aja ya. Selamat datang aja, oke. Oke, lalu ke web lagi di sini ya. /home, selamat datang di home aja ya. Di home. Oke. Saya coba kesini lagi. Ini kan udah bener ya. Karena tadi di sini memang rootnya itu ke welcome kalau yang ini. Tapi kalau /home dia rootnya ke home juga. Saya coba /home. Oh, sorry, ini tulisan besar ya. Kecil aja. Home, ke enter. Nah, selamat datang di home. Maka ketika user itu menuliskan /home, maka dia akan mereturn view yang namanya home juga gitu. Jadi root itu adalah rute ya, URL-nya gitu, alamatnya. Seperti itulah mudahnya. Oke, itu adalah rootnya. Lalu kemudian kita ke
controller ya, controller itu ada di app di sini. Lalu bukan ya, di mana ya, storage bukan juga, app http ya, betul ya tadi, app http lalu controller di sini. Nah, kita punya sebuah controller di sini. Nah, lalu gimana cara membuat controller itu? Controller itu dibuat mudahnya atau seringnya itu kita buat menggunakan terminal. Teman-teman bisa di sini ke terminal ya, ini terminal, atau bisa klik control backtick lalu terbuka terminalnya. Teman-teman bisa gini, php artisan make .2 controller, lalu nama controllernya apa, misalnya kita nama controllernya post, misalnya post controller seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus huruf pertamanya itu harus gede ya. Ini adalah sebuah apa ya namanya, itu ada tujuannya gitu. Jadi teman-teman buat aja yang seperti ini, huruf besar, huruf awalnya itu besar ya. Jadi bisa klik enter. Nah, itu sudah terbuat di controller sini, di app controller, post controller seperti ini ya, sudah terbuka. Oke. Lalu nanti kita akan membuat isinya apa, atau kita akan sekarang aja ya, langsung kita buat dulu apa itu guna dari controllernya seperti itu. Maka kita akan ke Laravel-nya lagi, naik dulu ke atas, kita buat di basicnya di sini, kita ke menu basic, lalu ke menu controllers ya. Di sini sudah dijelaskan ya cara menulis controller, terus apa itu controller seperti ini, banyak ya di sini. Kita basic controller dulu ya. Jadi di sini ada cara buat controllernya, di sini sudah dijelaskan seperti apa itu controller di sini. Lalu nah, di situ ada single controller, controller middleware, banyak ya teman-teman. Kita pakai yang basicnya aja dulu ya. Dari basicnya itu nah, kita pakai yang ini nih. Jadi ini kita bisa copy yang ini ya teman-teman, copy lalu kembali ke sini, ini kita hapus aja semuanya, lalu paste aja, Ctrl V. Nah, oke. Ini adalah sebuah contoh controller yang kita ambil dari Laravel ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti dulu ya, ini bukan user tapi post, karena nama kita kan di sini nih post controller ya. Jadi kita ganti aja jadi post. Lalu ini bisa kita klik kanan, lalu import class. Karena yang user ini beda ya, kita berarti kita hapus aja post controller. Terus di sini mana lagi? Public function show user. Oh, ini kita belum punya sebuah model, kita akan membuat nanti. Public function show string id view. Oh, karena nanti ini akan berkaitan dengan database ya teman-teman, maka gini aja ya teman-teman supaya mudah. Ini saya close aja, saya akan masuk ke langsung projectnya aja supaya langsung kelihatan database nya gitu. Sini saya sudah punya CRUD, maka saya jalankan dulu XMPP nya supaya gampang aja ya teman-teman, lalu kelihatan gitu. Saya start dulu kedua-duanya, start. Oke, udah bisa. Lalu di sini saya Ctrl C untuk yang ini, lalu saya kembali dulu ke cd slash, lalu ke data C, lalu ke application, lalu kemudian ke cd CRUD Laravel namanya pakai underscore ya, salah, CRUD underscore Laravel kelas. Oke, seperti ini, enter, dan php artisan serve. Oke.
Oke, sudah ada. Kita copy aja langsung. Copy lalu ke sini. Atau sebenarnya ini bisa juga ya, tapi nggak apa sama aja. Oke, sudah masuk sini. Lalu teman-teman bisa lihat ya. Tadi kan kita pertama tadi kita buat sebuah rootnya. Saya masuk ke rootnya ke web.php di sini. Nah, jadi gini nih. Di sini saya pakai resource. Sebenarnya ini ada untuk Laravel 10 sangat mempermudah kita nggak perlu lagi buat get, buat apa gitu, langsung resource. Nah, ketika lalu URL-nya adalah post. Jadi ketika user itu menggunakan sebuah URL yang namanya itu /post ya, berarti di sini /post seperti ini, enter. Nah, ini kan ada nih, ada. Jadi gini, ketika user menggunakan /post di URL, lalu ketika ada, jalankan sebuah controller yang namanya adalah post controller. Lalu jalankan sebuah method yang namanya index ya. Seharusnya di sini ada index, tapi karena ini defaultnya sebenarnya index itu nggak perlu ditulis ya, karena dia sudah default. Jalankan sebuah post control yang kelasnya index gitu. Maka dia akan mencari ke post control di sini. Post controller. Dia akan cari sebuah index nih. Di sini kan ada banyak ini method ya. Ada show, ada edit, ada update. Nah, dia akan cari namanya index. Nah, dia akan ini cari index, lalu dapatlah index. Nah, lalu apa lagi yang dijalankan? Ketika indeks itu ada, dia mengambil data dari model post. Apa itu model post? Jadi model post itu adalah file yang menghubungkan kita ke database kita gitu. Lalu saya masuk ke model postnya itu. Di sini post.php ini adalah di model lalu post. Seperti ini teman-teman, cuman dikit, kita cuman protected fillable itu adalah kolom-kolom apa aja gitu yang mau kita isi, yaitu image, title, dan content. Cuman 3 ini, selain daripada itu nggak bisa diisi seperti itu. Lalu cara buat modelnya gimana? Gini aja, php artisan make model lalu min m, supaya kita dibuatkan juga sebuah migration. Seperti ini aja teman-teman, sangat simpel. Karena saya udah ada, jadi nggak perlu lagi ya teman-teman, bisa langsung klik aja ini kalau mau. Seperti itu aja. Lalu kemudian nanti isi seperti ini, fillable, yaitu yang mana yang mau kita isi. Nah, ketika ada kan, ini kan ada ya isinya. Nah, maka dia kembalikan lagi ke controller ini. Jadi perintah di sini ya, ambil sebuah model, ambil sebuah let data atau data terbaru dari model post, yang mana model post ini itu terhubung ke dalam database kita langsung gitu. Nah, ketika data itu ada di sini, simpan dia ke dalam variabel yang namanya post gitu. Nah, post ini, nah setelah itu kan ada di dalam ini ada data nih, ada data dari database kita gitu. Setelah itu kita render lah view-nya, kita kembalikan itu ke dalam post index kita. Lalu dikirim juga sebuah data namanya post, yaitu yang menyimpan data-data ini dari database gitu. Ini kan kembali ke indeks ya. Coba saya kembali ke indeks, saya klik control lalu klik aja nih. Ini kembali ke indeks. Nah, di sini di indeks itu dibuat sebuah perulangan, atau kita menampilkan data itu tapi dibuat secara perulangan gitu. Jadi kita buat dulu for else, yang namanya post ini itu adalah data dari controller tadi, dari ini, yang mana data dari sini itu diambil dari model, seperti itu ya. Lalu post ini cuman mempersingkatnya. Lalu nanti dipanggil lah post yang mana namanya itu adalah title, lalu masuk ke sini. Post yang konten masuk ke sini gitu. Jadi nanti akan
membuat atau akan jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada gambarnya sesuai, judulnya sesuai, konten sesuai juga seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk penjelasan mengenai Laravel ini dan gimana cara membuat atau penjelasan tentang apa itu controller, apa itu view, dan apa itu model seperti itu ya. Jadi singkatnya root itu, jadi ketika user itu memanggil sebuah URL maka itu masuk ke root. Ketika di root ada maka dia manggil controller, dioperlah ke controller. Ketika di controller ada dia ambillah data dari model menggunakan dan model itu ngambil dari database. Ketika ada model itu kembalikan lagi ke controllernya. Kalau controller ada lagi kembalikan lagi ke indeksnya untuk dikembalikan ke user gitu. Jadi saling bertukar-tukar tugas seperti itu ya. Jadi tukar-tukar tugas, saling stafet lah maksudnya gitu. Ya mungkin seperti itu aja ya penjelasannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.